Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Oke, dalam kesempatan kali ini kita berkenalan saja dulu ya. Berikut adalah biodata Ibu. Nama Ibu adalah Wida Dewiarti. Kalian bisa panggil Ibu dengan panggilan Ibu Wida. Ibu lahir di Subang tanggal 3 Juli 1986. Kemudian Ibu tinggal di Kampung Cilayat, Desa Gardu Sayang, jadi dekat ya dari sekolah. Dan pendidikan terakhir Ibu kuliah di Pendidikan Biologi UPI Bandung. Kemudian status Ibu sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Kemudian mapel yang Ibu ampu untuk tahun pelajaran ini adalah Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Berikut Ibu sampaikan sedikit mengenai mapel Project IPAS ya. Jadi mapel Project IPAS itu mapel baru di SMK, tahun lalu namanya IPA, kalau sekarang namanya Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS. Nah, IPAS ini mapel baru dan kenapa disebut project? Karena memang di akhir pembelajaran kalian siswa harus membuat sebuah project. Untuk mapel Project IPA sendiri, kita bagi jadi dua rumpun, yaitu rumpun ilmu pengetahuan alam dan rumpun ilmu pengetahuan sosial. Untuk rumpun ilmu pengetahuan alam sendiri, nanti kalian akan bertemu di kelas maya ataupun di kelas nyata ya, tatap muka dengan Ibu, yaitu Ibu Wida. Untuk rumpun ilmu pengetahuan sosial, nanti kalian akan bertemu dengan Pak Hasanuddin Arif. Kalian bisa memanggilnya Pak Hasan. Tapi tetap untuk proyek yang dihasilkan harus kombinasi atau terpadu antara IPA dan IPS. Jadi tidak boleh ada dua proyek, yang satu proyek IPA, yang satu proyek IPS. Tapi harus satu proyek, tapi memuat muatan IPA dan muatan IPS. Seperti itu. Nah, sekarang apa saja materi yang akan kita pelajari di rumpun IPA bersama Ibu? Kita lihat ya. Materi IPA di SMP tentunya sangat berbeda dengan materi IPA di SMK. Materi IPA di SMK jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan materi di SMP. Apa saja materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini? Yang pertama yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang zat dan perubahannya. Nah, ini adalah bagian dari ilmu kimia ya. Kemudian materi ketiga yang akan kita pelajari adalah energi dan perubahannya. Nah, ini bagian dari ilmu fisika. Nah, yang terakhir yang akan kita pelajari, ini juga bagian dari ilmu fisika, yaitu mengenai bumi dan antariksa. Jadi gimana dari keempat materi yang akan kita pelajari? Sudah dipelajari semuanya kan di SMP ya? Ibu yakin kalian sudah paham dan sudah mempelajarinya. Jadi di SMK tinggal memolesnya saja. Nah, sekarang jadi intinya apa dari mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial ini? Berikut Ibu beri penjelasannya ya. Mata pelajaran proyek IPAS itu sistem pembelajarannya berbasis proyek. Artinya, kalian belajar itu harus menghasilkan produk atau membuat sebuah proyek. Jadi tidak seperti mata pelajaran yang lain seperti matematika, bahasa Indonesia, kalian mencatat, kalian kemudian menghafal, kalian kemudian mengerjakan ulangan, cukup sampai di situ. Tidak. Kalau di IPAS itu kalian harus menghasilkan satu proyek. Minimal satu semester itu satu proyek, baik itu perorangan maupun per kelompok.
Kemudian di IPAS juga mapelnya itu tidak berdiri sendiri. Karena di IPAS itu ada dua mapel, yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA, kemudian ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, nanti proyek yang dihasilkan tidak boleh berdiri sendiri. Ini proyek IPA, ini proyek IPS, tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada satu proyek yang di dalamnya ada muatan IPA-nya, ada muatan IPS-nya, begitu. Setelah kalian masing-masing atau per kelompok selesai membuat proyek, misalnya di akhir semester, nah kalian harus bisa mempresentasikan proyek itu di depan kelas, di depan teman-teman, dan saling berdiskusi apa kelemahan, apa kelebihan dari proyek yang kalian buat. Seperti itu. Lalu seperti apa sistem pembelajaran kita yang akan kita laksanakan di Mapel IPAS ini? Berikut Ibu berikan penjelasannya. Sistem pembelajaran kita untuk Mapel IPAS, kita akan menggunakan sistem e-learning karena kemungkinan besar pembelajaran kita masih belum bisa full tatap muka, jadi akan menggunakan sistem e-learning. Kemudian absen dan tugas, kalian harus mengirimnya melalui Google Form. Kemudian kita agendakan dalam minimal 1 bulan sekali kita melakukan kegiatan tatap maya melalui Google Meet. Jadi kalian mulai dari sekarang harus merubah sistem pembelajaran yang asalnya tradisional harus dengan menggunakan teknologi. Kalian mulai baca-baca mengenai apa itu Google Meet, apa itu Google Form, dan lain sebagainya. Kemudian aspek apa saja yang akan dijadikan bahan penilaian dalam mata pelajaran IPA selama 1 tahun ini, yaitu ada 3 aspek, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan atau kognitif. Yang kedua adalah aspek psikomotorik atau keterampilan. Dan yang ketiga adalah aspek afektif atau sikap. Nah, dari ketiga aspek tersebut, yang akan dijadikan bahan penilaian utama buat Ibu adalah aspek sikap atau afektif. Lalu, apa saja tugas hari ini? Perhatikan ya. Yang pertama, isi dulu daftar hadir pada link Google Form yang sudah Ibu sediakan di grup WA. Tugas yang kedua adalah membuat gambaran atau rencana proyek apa saja nih kira-kira yang akan kalian bikin nanti dari masing-masing materi IPA. Jadi kan materi IPA itu ada 4. Nah, materi 1 kalian akan bikin proyek apa, materi 2 bikin proyek apa, dan selanjutnya. Berupa rencana saja dulu. Kemudian, apabila sudah dapat gambaran proyeknya, kalian tuangkan atau buat dalam bentuk mind mapping. Nah, bagaimana mind mappingnya? Ibu kasih contoh di sini. Kemudian, kalau sudah dibikin mind mappingnya dalam sebuah kertas, kalian foto kertasnya, kemudian lampirkan pada Google Form yang sudah Ibu sediakan. Nah, ini dia contoh mind mappingnya. Jadi kalian bikin misalnya project IPAS, materi makhluk hidup dan lingkungannya. Di materi ini kalian mau bikin project apa. Kemudian di materi bumi dan antariksa kalian mau bikin project apa. Dan seterusnya. Dibuatlah dalam bentuk mind mapping. Silahkan kalian bisa mencantumkan gambar, bisa mencantumkan warna, bermain gambar di situ bebas. Baik, mungkin sekian pembelajaran kita di awal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.